107,9 FM dibilang channel radio. Selamat pagi. Di Duta Pemuda ini tuh sebenarnya kita emang terbuka banget untuk seluruh pemuda yang memang memiliki potensi gitu, ataupun yang merasa dirinya nggak bisa apa-apa, tapi dia mau maju dengan Duta Pemuda ini, silahkan. Kita ini menjadi representasi pemuda yang kreatif. Kreatif, terus tuh pemuda yang inovatif, yang punya jiwa kepemimpinan gitu. Jadi everyone tuh bisa banget gitu kan. Nah, dibilang podcast dari Alivia nih ya, kata-katanya tuh always learn and never give up. Always learn ya, terus belajar dan jangan putus asa, jangan menyerah. Benar. Karena kita harus belajar. Karena dari belajar kita akan tahu kita bisa jadi apa ke depannya. Oke guys, balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini di Dibilang Podcast lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku kedatangan tamu yang cantik, masih muda, belia, imut-imut, iya. Karena memang porsinya imut. Gitu. Ini dia Kak Alivia. Ya, Gimana sih ngomongnya? Tipo. Baru pertama Tipo ya. Iya. Alivia. Siapa panjangan? Alivia Tira Sabita, biasanya dipanggil sayang. Sama yang menyayangi loh ya, sama yang menyayangi. Yes. Ini panggilannya aslinya siapa jadi? Panggilannya Alivia biasanya, cuman emang dari dulu tuh dikenal tuh kayak sebutan Alif. Cuman kan ada yang bilang kalau dipanggil Alif tuh kayak laki ya. Jadi sometimes orang manggilnya Alivia, Via, kadang lengkap tuh Alivia. Anak gitu. pertama? Yes, anak pertama. Betul, berarti kan Alif kan? Ya, pertama. Berarti nanti anak keduanya Ba. Sayangnya karena mamaku cuma mau program 2 anak lebih baik ya. Jadi anak terakhir dikasih nama, anak kedua adik aku dikasih nama Y depannya. Jadi hampir mau penutupan kan ya. Wah, gitu. luar biasa. Mama kamu terencana sekali hidupnya. Iya, luar biasa. Apakah kamu juga mengikuti jejaknya? Sepertinya seperti itu. Iya. Hari ini kita ngobrol sama Bang sampean kan. Oke, emang kayak abang-abang ya. Sama Kak Alif ya di sini sambil makan rujak. Luar biasa. Ini nggak ada labelnya ya, jadi emang. Pokoknya tadi ada labelnya biar kita endorse sekalian gitu kan. Sekalian ya harusnya. Tapi ngomong-ngomong Kak Alif ini suaranya enak ya, kayak penyiar. Karena emang mantan penyiar dulunya. Gitu. Mantan penyiar. Agak turun aja, ketutupan muka. Gitu, ketutupan ya. Iya. Gini gimana? Iya. Yes. Mantan penyiar? Mantan penyiar. Berarti di salah satu radio atau Betul apa? banget. Salah satu radio lokal di Balikpapan. Gimana sih pengalaman jadi seorang penyiar, enak gak sih? Awalnya sih emang enak karena hobi ya. Gitu. Jadi hobinya memang hobi ngomong ya, betul. iya. Jadi kebetulan dulu ada lomba MC cilik, ikutan, lalu dikontrak jadi penyiar. Awalnya sih cuma dikontrak sebulan doang. Rupanya nyaman gitu ya. Kayak gimana sih kalau kita tuh nyaman ya? Cewek itu paling seneng ya kalau diajak ke nyaman ya. Iya. Habis itu ditinggal pas sayang-sayangnya. Semoga aja sih enggak ya. Itu emang udah nyaman, terus jadi hobi ya, dan mengisi weekend aku dari kelas 3 SD sih waktu itu. Nyiarnya di kelas 3 SD? Benar. Serius nyiar di kelas 3 SD? Program anak-anak gitu. Kan karena masih anak-anak kan, masih SD belum dewasa kan. Jadi mulai dari program anak-anak, terus tuh lanjut sampai aku SMP. Lulus SMP masih lanjut lagi sampai SMK. Jadi berapa lama kamu jadi penyiar? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Coba deh kalau buka siaran, atau bilang aja ini dibilang radio gitu. Coba gitu. tes. 107,9. 107,9 ya. Kita coba ya. Iya. 107,9 FM dibilang channel radio. Selamat pagi. Gak lama buka radio nih. Aku tinggal beli antena aja sebenarnya. Ntar aku pulang pergi ke sini ya. Sudah bisa siaran nih ini, tinggal beli antena aja. Doakan ya teman-temannya yang nonton ya. Amin. Bisa cepat bikin radio amatir sendiri kita. Bisa. Kalau bisa channelnya sampai ke Penajam ke sana-sananya lagi itu lah ya. tiangnya harus tinggi, Po. Harus tinggi. Pasang memang di atas ini lah ya. Itu sudah pengennya seperti itu. Dulu kan aku juga Apa itu? sering ngelamar jadi penyiar radio. Lolos nggak? Gagal. Gagal. Makanya aku bikin seperti ini. Gitu. Biar terwujud lah Biar ya. terwujud. Biar katanya kalau kata orang sini itu biar nggak kepuhunan. Iya bener. Kalau kepuhunan bajunya dibalik, Jar. Oh iya. Akal kepuhunan sakit, sudah panas badanku. Kamu kayak orang sawan jadinya. Salah ya, beda ya. Oke, Kak Alif. Kak Alif sekarang kegiatannya apa nih, Kak Alif?
Oke, kalau sekarang nih lagi kerja, kemudian kuliah juga, masih aktif freelance ya, side job aku karena penyanyi, sekarang nyanyi. Oh. Berhubung dulu basicnya penyiar, akhirnya terbang ke MC. Wih, Nah gitu, jadi keren. nge-MC juga Multi sekarang. talenta ini orang ya. Alhamdulillah Kalau ada ya. orderan MC bagi-bagi dong. Iya. Boleh ya, nanti ya kita atur aja. Atau kita tandem gitu kan. Widih, sabi tuh. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi apalagi ya, pokoknya ada yang bisa aku kerjakan selagi lagi free aja ya kan, ikut-ikut organisasi juga masih gitu. Oportunis sekali Anda. Di mana ada kesempatan gentak. Ya. Luar Itu biasa. alhamdulillahnya di mana ada kesempatan gentak ya, bukan maruk ya. Iya, Enggak benar. ya. Maksudnya ya kalau misalnya ada dan itu bisa kita lakukan, Betul. kenapa enggak kita Bener. coba? Jadi sebenarnya nggak ada paksaan juga Benar. gitu. Tapi dengar-dengar dulu tahun 2020 Kak Alif ini juga sebagai duta pemuda ya. Yes, Alhamdulillah ya. Dan sebentar lagi mau lengser untuk di Kota Balikpapan. Karena sebentar lagi akan ada pemilihan baru nih. Oh gitu. Sekalian promosi ya Bunda. Ya jadi memang tahun 2020 kemarin terpilih jadi duta pemuda di Kota Balikpapan. Alhamdulillah kan naiknya ke provinsi ya. Di provinsi alhamdulillah lolos lagi ke nasional gitu. Jadi untuk tahun ini masih di Balikpapan atau sudah di provinsi? Udah di provinsi. Tetap jadi duta pemuda provinsi gitu ya? Udah di Indonesia sih, maksudnya kan udah naik nasional juga, cuman gitu. representasi dari Kalimantan Timur Oh, gitu. itu mewakili Kalimantan Timur. Betul banget gitu. Boleh dong mengulik sedikit tentang duta pemuda ini ya. Siapa tahu ada teman-teman pemuda di Balikpapan ini yang pengen juga nih ngikutin jejak Kak Alif itu. Emang duta pemuda ini bagaimana caranya dan setelah kita menjadi duta pemuda apa yang kita lakukan gitu? Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya Duta Pemuda ini sangat terbuka untuk seluruh pemuda yang ada di Balikpapan, khususnya di Balikpapan ya. Ya, kalau misalnya sesuai undang-undang itu pemuda usianya dari 16 tahun sampai 30. Gitu. Dan tapi kalau di Duta Pemuda kita batasin sampai 25 karena ada syaratnya, salah satu masuk Duta Pemuda belum menikah. Gitu. Jadi yang udah menikah mungkin masih belum ada kesempatannya ya. Oh, berarti kalau masih di umur 25 atau ke bawah tapi sudah nikah nggak bisa sudah ya? Nggak bisa ya. Salah satu persyaratannya itu gitu. Jadi emang di Duta Pemuda ini tuh sebenarnya kita emang terbuka banget untuk seluruh pemuda yang memang memiliki potensi gitu, ataupun yang merasa dirinya nggak bisa apa-apa tapi dia mau maju dengan Duta Pemuda ini, silahkan kita buka gitu kan, tanpa adanya kayak harus tinggi badan segini, good looking apa segala macam, karena benar, karena di satu sisi di Duta Pemuda ini kita ini menjadi representasi pemuda yang kreatif. Kreatif, terus tuh pemuda yang inovatif, yang punya jiwa kepemimpinan gitu. Jadi everyone tuh bisa banget gitu kan. Tanpa harus ada keinsecurean. Biasa tuh insecure gitu kan. Bener aku mah apa ya, misalnya pendek. Aku mah apa? Iya gitu kan, kayak banyak insecure-nya, padahal di Duta Pemuda tuh kita sangat-sangat terima gitu. Yang penting mau belajar, mau gerak bersama, ya udah gitu. Berarti kalau Duta Pemuda itu di bawah pengawasan dari Dispora ya? Betul banget. Jadi memang ya nih aku mau jelasin juga karena Duta Pemuda ini kan di bawah Dinas Pemuda Olahraga ya kan dan Pariwisata untuk bidang kepemudaannya. Jadi benar-benar yang bukan abal-abal gitu. Ini memang sudah terprogram. Makanya ada Duta Pemuda tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional gitu. Terus kalau sudah jadi Duta Pemuda, biasanya kegiatan utama dari seorang Duta Pemuda itu apa sih, Kak? Karena kita di bawah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Disporapar lah kita singkat ya. Di bawah Disporapar kita juga memang ikut dalam program mereka gitu. Jadi beberapa kegiatan dari bidang kepemudaan yang memang sangat relevan dengan kita juga harus ikut. Gitu. Jadi memang harus ada jiwa partisipasinya. Nah, di samping itu kalau kita mau buka kegiatan, mau buat dari kegiatan, inisiatif dari si Duta Pemudanya. Boleh inisiatif dari kita, itu juga sangat didukung sama Disporapar gitu. Jadi apa yang mau kita lakukan, kita diskusikan, kalau memang itu bisa berjalan, kita jalan sama-sama gitu. Jadi memang karena kan yang dipilih ini adalah jiwa-jiwa pemuda yang kreatif, yang inovatif. Jadi memang kalau apa yang kita kerjakan ini bisa juga membangun dan merangkul teman-teman pemuda lainnya. Gitu kan. Kemarin Mas dibilang Mas Iksan kan juga ikut kan sama kegiatan kita ya kan, yang terakhir Hari Sumpah Pemuda ya kan. Itu juga kita salah satu gate pertama sih
kalau gitu? saya bilang, heeh. Ada juga giat-giat lainnya, cuman memang kita banyak kolaborasinya gitu. Tapi selama pandemi seperti ini kan kamu terpilihnya di masa pandemi Iya, ya. betul. Itu sebelum Balikpapan mau di lockdown. Itu ada cerita menarik nggak sih setelah jadi pemuda? Wih, aku nih pengen ngeluarin sesuatu tapi kok tiba-tiba pandemi jadi terhambat gitu. Iya, oke. Jadi memang awal dari kita terpilih, kita memang harus dipersiapkan untuk seleksi ke provinsi dulu. Gitu. Jadi langsung ya setelah langsung, terpilih langsung iya diseleksi betul. untuk Karena provinsi. dari provinsi kita akan langsung dipilih siapa yang mewakili Kaltim ke nasional, seperti itu. Jadi memang sebenarnya waktunya itu sudah mepet saat itu, ya kan. Karena berhubung ini pandemi, jadi kemarin tuh sempat tertunda, gitu. Tertunda sebulan, nggak lama beritanya 2 bulan lagi, sampai akhirnya kita ketemu di bulan September atau bulan Agustus lah. Bulan-bulan itu Mas kita baru seleksi di provinsi. Keluar namanya kita ke tingkat nasional, tapi sayangnya kita belum keluar daerah. Jadi diadakan per provinsi. Gitu. Jadi ya sebenarnya sih sedikit sedih ya. Kita juga sedikit menaruh ekspektasi yang wow banget karena di acara nasional tuh seru banget Mas. Namanya itu Jambore Pemuda. Gitu. Jadi makanya ada Duta Pemuda ini karena mereka akan mengikuti Jambore Pemuda. Kalau Indonesia kan se-Indonesia ya kurang lebih ada 500-an pemuda yang hadir dan berkumpul. Karena pandemi kita nggak bisa kumpul-kumpul gitu. Jadi kita via virtual untuk tahun 2020 ini. Ya semoga aja 2021 jadi ya. Amin. Wah, keren. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih muda, berarti ada kesempatan untuk pembukaan Duta Pemuda lagi? Benar, tahun ini kita ada pembukaan lagi. Itu di bulan apa itu Kak kalau boleh tahu? Ini masih pendaftaran kita perpanjang sampai 31 Maret. 31 gitu. Maret. Yes. Oke. Mbak Livia, tentang kepemudaan lagi nih. Boleh. Kak Livia kan sebagai anak muda Kota Balikpapan ini ya. Ya. Apa sih yang paling dirasakan dampak pandemi ini terhadap kegiatan anak-anak muda di Kota Balikpapan? Itu juga salah satu apa yang aku rasakan ya, karena bareng Duta Pemuda ini jadi kegiatan yang kita lakukan itu sedikit terhambat gitu. Mulai dari yang sebenarnya juga kita mau berkumpul dengan pemuda-pemuda se-Indonesia, yang dimana kita bisa memanfaatkan momen itu untuk brainstorming. Kita tukar pikiran dengan mereka, kira-kira seperti apa pemuda nanti atau mungkin apa yang kegiatan kita lakukan itu juga sangat terhambat salah satunya. Terus kegiatan yang lain nih, misal kita pengen ngadakan latihan tari. Aku kan juga di ini ya, dulu karena aku sering forum anak, itu kan anak-anak yang berubah menjadi pemuda itu juga sebenarnya gaungnya tuh tinggi kalau mau buat kegiatan. Nah, aku di sini sebagai fasilitatornya ngerasa banget ya anak-anak itu tuh ngerasa kayak gak bisa ngelanjutin lagi karena emang pandemi ini gitu ya. Misalnya kita bisa buat giat yang berkumpul gitu, jadinya nggak bisa berkumpul gitu. Dan ya mungkin ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang rutin teman-teman pemuda di Balikpapan lakukan ya. Misalnya sering tuh dancer latihan-latihan yang mungkin kalau mereka yang menggunakan fasilitas umum latihannya ya bisa aja diusir gitu kan, kayak nggak boleh kumpul-kumpul. Nah itu kan menghambat juga. Yang tadinya latihannya gratis jadinya bayar studio gitu kan. Nah gitu. Dan mungkin kegiatan-kegiatan lainnya ya yang masanya agak banyak gitu kan, yang harus dikurang-kurangin ya. Semoga aja sih selama ini sih kalau yang Alivia lihat alhamdulillah pemerintah ini ya bijak ya. Jadi ada peraturan yang mungkin memang harus meminta izin ya, kalau bisa izin aja dulu kan biar aman ya. Tapi pemerintah tetap mendukung kan kegiatan pemuda iya, seperti itu ya. Betul, walaupun memang sekarang harus virtual aja sih. Iya sih. Ya kan, nggak bisa juga yang kita pengen paksa mau berkegiatan banyak banget orangnya dan emang harus dilaksanakan, itu jangan juga gitu. Karena kan beresiko ya. Betul. Oke, lanjut lagi Kalip. Yes. Ini enak kita ya sampai mana tadi ya? Kalau kita ngobrol sama anak-anak pemuda, anak-anak pemuda. Anak-anak. Usia berapa sih? Anak-anak itu usianya sampai 18 tahun loh. Kalau Kalip sendiri berapa? Kalau aku jalan 21. Masih muda lah. Pas lah, memang duta pemuda. Berarti masih bisa ikut lagi dong jadi duta pemuda. Boleh gak sih kayak gitu? Sudah kata bapakku, sudah sampai nasional mau ikut lagi nggak boleh lah. Oh gitu. Ya tapi memang gitu sih Kak. Tapi untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah juara ya kan, terus itu belum sampai ke nasional, itu bisa ikut lagi duta pemuda. Boleh. Ibaratnya yang kemarin setak sampai perempat final atau apa gitu, dan sampai final boleh ikut lagi.
lagi? Boleh, apalagi yang Oh. udah juara nih, misal udah Heeh. juara di tingkat kota, Heeh. tapi belum kesempatan untuk lolos ke nasional. Nah, itu boleh Oh. lagi ikutan lagi. Tapi kalau di Balikpapan persyaratannya adalah jeda 1 tahun gitu. Jadi Oh. jeda 1 tahun Misal kalau yang misalnya. 2020 ini berarti 2021 dia nggak boleh ikut, 2022-nya Yes, dia ikut. betul sekali Karena gitu. memberi kesempatan juga untuk teman-teman yang lainnya pengen ikut Betul, ya. karena kan pasti mereka udah paham alur seleksinya Bener. seperti apa, ya Heeh. kan. Jadi biar kesempatan yang lain itu seperti apa, nah boleh langsung dijeda dulu deh gitu. Apa ya namanya, sabar gitu kan. Kesian yang lain yang mau coba Iya kan bener gitu. sih. Susah nggak sih Kak jadi masuk seleksi di Duta Pemuda itu Kak? Selagi kita mau belajar, niat, dan kita yakin sama diri kita sendiri, insya Allah nggak susah. Karena Tapi jujur aja ya Kak, kalau di Duta Pemuda ini, itu tuh seleksinya banyak. Aspeknya tuh dari olahraga tuh ada, terus Pancasila, apa ya itu ya, kewarganegaraan ya, apa ya, tentang bangsa kita lah, wawasan kebangsaan gitu. Terus tuh juga tentang pariwisata, tentang kepemudaan, seni dan budaya tuh masuk semua. Gitu. Mungkin di situ sih kadang teman-teman tuh ngerasa berat kayak aku nggak bisa, aku nggak ngerti tentang seni budaya gitu kan. Bener. Atau mungkin dia nggak paham tentang wawasan kebangsaan. Nah itu sebenarnya bisa kalau kalian pelajarin gitu. Benar tuh buat teman-teman. Ini tips loh dari seorang duta pemuda yang sudah sebentar lagi menjadi alumni. Tapi kalau aku di provinsi belum alumni karena menjabat 2 tahun karena pandemi ini. Oh, dapat bonus kamu ya? Bonus setahun ya. Enak Gitu. Jadi juga. emang kalau di Balikpapan aku bakal lengser tahun ini, tapi untuk tingkat nasionalnya belum lengser. Oh, itu kemarin dari yang di Balikpapan kamu dari berapa peserta yang ikut? Lumayan banyak ya, sekitar 25-30. Wih, lumayan. Banyak nggak? Banyak dong, karena saingan 5-10 orang aja itu sudah seorang banyak saingan kan ya? Iya betul. Nah, dari 20, apalagi 25, berat dong mengalahkan orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda-beda gitu betul kan kepalanya beda-beda ya, punya tingkat kreativitas masing-masing gitu. Jadi emang jangan merasa yang kayak aku pintar kok, aku bisa punya bakat, punya ini, aku pasti masuk. Oh jangan gitu dulu ya kan. Jangan Tetap sombong. nggak boleh sombong gitu kan. Takutnya takabur kamu Ces. Kabur. Oh ya kabur itu ya. Gitu. Kali. Ya jadi jangan lupa ya ikutan Duta Pemuda. Iya benar tuh teman-teman, kalian yang masih muda, yang memiliki jiwa kreatif, yang memiliki jiwa membangun kota tercinta kalian ini, kota Balikpapan ini. Betul. Kenapa enggak kalian tuangkan menjadi seorang duta pemuda? Betul, karena ada aksesnya ya. Karena kan kita di bawah dinas nih ya kan, dinas pemerintahan. Akses kita untuk bisa bergabung, berpartisipasi tuh ada banyak gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan, jangan sampai disia-siakan. Kita bisa berkreasi, bisa membangun kreativitas kita lebih banyak. Satunya lagi kita bisa membangun kota kita gitu. Bener. Tapi Kak, misalnya gini, aku udah mau ikut jadi duta pemuda gitu, tapi aku punya kreasi nih untuk kota Balikpapan gitu kan. Oke, boleh. Kita bisa rangkul. berkolaborasi kan dengan duta pemuda seperti itu ya. Kita rangkul. Jadi kayak memang di duta pemuda ini kan biasanya nih Kak, kalau kita udah selesai jadi duta pemuda, kita purna gitu, kayak udah alumni kan. Nah, namanya itu PPMI gitu. Purna Prakarya Muda Indonesia. Aduh ampun senior sampai salah-salah ya. Purna Prakarya Muda Indonesia. Jadi emang setelah dari Duta Pemuda kita masuk ke dalam forum itu gitu. Jadi memang masih ada manfaatnya lagi setelah kita jadi Duta Pemuda gitu. Kita bisa berkreasi. Nah, makanya kalau masuk Duta Pemuda ini ya jangan ragu. Kita juga masih menerima, merangkul untuk teman-teman yang mungkin tidak ingin gelar tapi ingin ikut kegiatannya. Boleh banget. Kan biasanya kayak gitu ada anak-anak muda yang dia pengen berkreasi tapi nggak mau menanggung beban embel-embel nih, biasanya gitu kan ya. Iya, biasanya kan beban ya, beban ya pakai selempang ya, mau pasang SG yang jelek-jelek takut di komen ya kan. Gitu. Jadi menjaga image-nya sebagai duta mungkin juga agak sulit gitu kan. Mungkin mereka berpikir ke situ juga. Kamu pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Untungnya aku baik-baik aja ya Kak ya. Jadi ya nggak aneh-aneh gitu kan ya. Tetap aja gimana kita menyikapi di sosial media seperti itu tanpa menghapus diri kita sendiri. Wih, mantap. Gitu. Jadi tetap be yourself gitu loh. Ri. Gimana Mas? Low baterai. Habis baterainya. Enggak, low baterai aja. Close.
Wih, kita masih live. Oke, Yes. kita juga live di Instagramnya Kak Alif di Instagramnya sini ya. Alivia Tira, di Ya, follow. ya, nanti lo follow juga Instagramnya Kak Alivia Tira. Kalian akan mendapatkan informasi-informasi terkini tentang Duta Pemuda juga mungkin dari situ kayak. Yes, aku kadang sometimes update sih di situ. Tapi lebih Gitu. banyaknya di @dpc PPMI Balikpapan. Oke, nanti kita tulis semua di bawah sini. Siap. Wih, keren. Selain jadi Duta Pemuda Kak, selain bekerja, apalagi nih kegiatan Kakak yang sekarang lagi ditekuni? Salah hobi kayak apa gitu? Oke, kalau hobi ya pasti itu masuk di nyanyi, di MC kan hobi aku banget ya. Terus juga di kerjaan itu tuh juga enak karena sometimes itu ada kegiatan sosialisasi. Karena ini basicnya aku juga sering organisasi Oh ya. sebentar, kerjanya di mana dulu? Oke, dinasnya nggak apa-apa ya kita sebutnya ini Nggak di apa-apa Kota dong. Balikpapan nih. Kota Dinasnya aku kerja di pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan. Kenapa sih salah-salah terus ya? Ini loh rujak di depan nggak nyambung. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Panjang nama dinasnya, disingkat DP3AKB gitu aja. Oh, sebentar, kalau dulu perasaanku bukan itu deh singkatannya. Dia dulu tuh BPM PPKB Ya, dan itu. sering dikenal dengan BKKBN. BKKBN. Nah, ya gitu. Berarti di situ ngurusin keluarga-keluarga berencana. Iya, makanya mama kowe dua anak berencana. Iya, Dua anak lebih cukup, baik, dua anak lebih cukup baik, ya kan? Iya. Berarti aku juga akan memiliki 2 anak 22. 22. Tapi ini tuh sebenarnya bertentangan sama orang dulu ngomong. Kalau orang dulu bilang banyak anak banyak rezeki Zaman gitu sekarang kan. banyak anak. Aduh, ampun. Banyak anak sekarang nih ya, kadang anaknya dipukulin gitu kan, kena kekerasan, ditelantarkan. Nah, itu jadi masalah dari kantor aku juga gitu. Jadi kayak emang sometimes tuh ada kayak laporan gitu kan, anak-anak yang mungkin kena kekerasan atau mungkin ada keluarga KDRT gitu-gitu. Nah, itu kantorku tuh juga berhak bertanggung jawab gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya ada yang lapor ya gitu, dan semoga aja sih dengan adanya program-program dari kantorku dan juga pemerintah kota ini semoga di Balikpapan itu sedikit lah ya terkurang angka-angka yang kekerasan anak, KDRT dan segala macam gitu. Oke Kak Alif, tadi kan Kak Alif kan di Dinas Pemberdayaan Perempuan lah ibarat seperti ya. Gimana sih angka kekerasan di Balikpapan? Kalau untuk di Kota Balikpapan sendiri, kalau dari kekerasannya itu lumayan lah ya, yang aku tahu ini karena jujur aja emang sebenarnya aku bukan pegang data, cuman karena sempat tahu ya kan kalau misalnya di Kota Balikpapan ini lebih banyak di angka kekerasan pada anak. Oh, kekerasan pada anak. Karena dulunya juga di forum anak kan, jadi sempat ada di apa ya Kak, kayak follow up-nya gitu loh. Bahwa kalau misal dari pembina kita tuh menyampaikan bahwa kekerasan pada anak di Balikpapan itu lumayan tinggi dari segi misalnya kan kekerasan banyak, ada yang fisik, seksual gitu kan. Nah, di situ forum anak ini gimana caranya kamu untuk buat suatu gerakan gitu, gerakan untuk membantu menekan angka tersebut. Karena forum anak-anak lah, anggap aja anak-anak di Kota Balikpapan ini adalah jembatan dari orang-orang yang berwenang gitu untuk tahu bagaimana sih kondisi kalian gitu. Makanya masuk forum anak itu juga salah satunya itu sih manfaatnya, benefitnya gitu kan. Jadi memang justru pemerintah tuh juga harus punya perpanjangan tangan anak-anak gitu loh. Nggak cuman yang kayak bapak ibunya aja yang didengarkan, anak-anak juga punya pendapat gitu. Karena anak itu juga punya hak untuk berpendapat loh. Benar. Gitu. Jadi jangan salah. Aku juga baru kerja sih di Dinas Pemberdayaan Perempuan, cuman udah sering berkecimpung dalam kegiatannya tuh dari tahun 2015 karena forum anak itu gitu. Jadi emang karena pandemi juga kan aku kuliah, terus tuh mungkin aku sedikit bosan di rumah ya, Zoom, tahu-tahu tidur, Netflix ya, drakor, bangun, Zoom lagi kuliah, kayak nggak ada yang dikerjain kan. Makanya aku coba cari kerja, alhamdulillah dapatnya di situ gitu. Jadi memang aku masuknya di bagian sekretariat sih. Jadi untuk data-data gitu masih nggak terlalu pegang gitu kan. Cuman kalau memang nih ya penontonnya dibilang channel pengen tahu di mana lapornya, kita tuh ada tempat pelaporan Kak untuk kasus-kasusnya gitu. UPTD PPA itu ada di Jalan Milono, di belakangnya SMP 1 lurus aja, hampir mentok ke belakang. Gitu. Itu buat teman-teman yang merasa pernah melihat, mengalami betul. atau tahu
tentang kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak atau kekerasan dalam rumah tangga, boleh tuh langsung aja dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Salah satunya Iya. di sini adalah UPTD PPA namanya. UPT DPPA. PPA, iya. Susah ya. Atau mungkin susah ya. Atau mungkin Puspaga, pusat pembelajaran keluarga ya. Semoga aku nggak salah ya. Astagfirullah, maaf Ibu ya. Pokoknya di Puspaga itu ada di kantor Capil juga, tapi di bagian belakang gitu. Biasanya kalau orang mau curhat gitu kan juga bisa di situ tentang keluarganya. Kalau ke aku curhatnya nggak boleh. Nggak bercanda. Mau curhat ke aku juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kayak gitu bebas biaya kayak? Bebas biaya, kita nggak pakai biaya karena memang tujuannya kan kita untuk membantu kan warga Balikpapan. Kita hadir ya pasti untuk membantu warga Balikpapan karena dinas tuh pemerintah juga punya rencana gitu kan. Ada rencana kerjanya, programnya apa-apa saja itu pasti insya Allah jalan lah ya seiring dengan waktu gitu, sesuai dengan tupoksinya aja, tupoksinya misalnya dinas ini untuk ngurusin apa, dinas ini untuk ngurusin apa, jadi semuanya tercover lah ya untuk warga Balikpapan gitu. Mantap. Kan Kak Liv sendiri apa sih harapannya untuk kota tercinta kita, kota Balikpapan ini? Harapan Kita kan habis pemilihan ya, habis pemilihan pilkada kan. gitu. Nah, harapannya ke depan dari seorang pemuda terhadap pemimpin yang baru ini apa? Oke ya, semoga aja untuk wali kota kita terpilih ya, karena kan yang seperti Alivia tahu sosok beliau ini ya sangat merakyat sekali. Jadi emang kelihatannya memang akrab sekali sama warga-warga kita. Jadi ya Alivia harap sih wali kota terpilih kita ini udah paham ya kira-kira apa sih yang dibutuhin sama kota Balikpapan. Dan kalau dari Alivia sendiri dari segi pemudanya ya, semoga aja wali kota terpilih kita ini bisa selalu mendengar aspirasi, terus juga selalu ikutlah kalau bisa partisipasi sama kegiatan-kegiatan pemuda ya. Jadi emang kita tuh merasa bahwa kita ini dirangkul banget nih sebagai pemuda di kota Balikpapan untuk selalu berkreasi, kita akan selalu berkarya dan pastinya selalu akan memajukan kota Balikpapan dengan cara kita sendiri gitu. Jadi kalau bisa pemudanya juga tetap yang harus realistis ya gitu kan. Jadi jangan terlalu banyak biasanya orang banyak bilang terlalu banyak ngomong, actionnya kagak ada gitu kan. NATO, no action, talk only ya kan. Kalau bisa tuh kita nih sebagai pemuda juga sering-sering lah ya gitu kan kumpul, cuman gak bisa sekarang ya kan. Maksudnya banyak-banyakin taruh ide, tuang ide ya kan, jadiin satu mau buat apa, nah itu bisa dikembangin tuh ya kan. Karena kita kan punya banyak pemuda Balikpapan itu yang ini ya hebat-hebat ya, punya kualitasnya masing-masing ya. Kayak misalnya nih Alivia kan taunya nyanyi gitu kan, bisanya nge-MC. Oh gabung nih sama Dibilang Channel, misalnya Dibilang Channel nih punya sebuah kegiatan program, kita kolaborasi, aku bisa bantu misalnya jadi MC-nya atau aku bisa bantu menjadi talentnya gitu kan. Kegiatan apa yang bisa kita buat gitu. Jadi berharapnya sih ya semoga kota Balikpapan tetap terus maju ya gitu. Jadi kita, karena sebenarnya kita di Kalimantan Timur juga salah satu kota yang udah maju daripada kota kabupaten lainnya gitu kan. Jadi kalau bisa dipertahankan, kita kembangkan lagi sama-sama tanpa ada senggol-senggol bacoknya ya kan. Karena kan takutnya pemuda itu juga pengen terlihat gitu loh ya kan. Semoga aja semuanya tetap berjalan lancar, pemudanya, wali kota terpilihnya, orang-orang yang memang harus bisa support kita selalu sama-sama berjalan gitu. Amin, keren-keren. Wah, keren banget ya Kak Alivia ini. Ternyata memang ya menjadi seorang duta itu wawasannya harus luas juga ya. Kadang sempat kayak terpikir, ini kalau aku jadi duta, kalau ditanya-tanyain bisa jawab nggak ya? Kadang tuh mikir kayak gitu kan. Cuman karena kita ini emang kalau bisa diasah aja dirinya ya, kenapa enggak gitu. Kan untungnya buat kita juga ya gitu. Dan kita juga bisa berbagi sama teman-teman yang lain gitu, menginspirasi bersama. Waduh, dia kayak Mario Teguh. Tapi emang bener gitu ya. Jadi aku berusaha di Dibilang Podcast ini, aku mendatangkan orang-orang yang bisa menginspirasi teman-teman, bisa memotivasi teman-teman tuh untuk hidup lebih baik lagi gitu ya.
Ya, Jangan begitu. galau aja kerjaannya. Iya, pasang story galau. Iya, aku Aku menangis sih. di bawah hujan gitu agar orang tidak tahu kalau aku menangis. Atau Tapi nggak dia buat status. pasang Sama status. aja orang tahu juga. Iya sih sama. Atau nggak gini ya, misalnya lagi Gimana hujan di gimana? luar gitu kan. Ah. Nah, hujan di luar basah di pipi ya Iya kan. iya iya iya. Anda puitis Ududududu. sekali nih. Ini ngomong masih jomblo atau sudah ada nih? Alhamdulillah. Udah nggak Cie. jomblo lagi ya. Wih. Ini tertutup pintu hati kalian. Mohon maaf ya. Tapi kalau mau DM aja. Iya. Bercanda. DM tapi buat apa berteman. Iya, temenan Saling aja. kolaborasi, Betul. sharing gitu Mau ya. ngajakin makan bareng boleh, tapi aku ajak pacar aku juga gitu. Kan jadi bener. aku nggak sendirian kan. Jadi kamu double benefit kalau ngajak dia. Double Mm-mm. benefit, double expense kalian. Double expense. Bayarnya untuk 2 orang gitu. Bayarnya untuk 2 orang karena sepaket jatuhnya. Betul. Aku seneng banget loh diajak ke sini. Aku tuh kayak seneng aja cerita tentang diri aku ke orang. Karena kenapa Kak? Karena kita lebih baik menceritakan diri kita sendiri ya. Orang tahu dari kita ketimbang dia tahu dari orang lain. Itu dia jatuhnya gibah nanti kalau tahu dari orang Betul lain. banget. Karena you just know my name not my story. Iya. Goks. Kamu aja tahu namanya tapi kamu nggak tahu cerita di balik namanya itu kan. Betul. Nggak tahu ceritanya sampai dia sejauh ini bagaimana. Betul. Kalian mungkin terkadang orang tuh berpikir begini. Dia berpikir bahwa orang itu sukses, enak banget sih hidupnya, tapi nggak tahu ini apa namanya perjalanan hidupnya untuk menjadi sukses itu apa, bagaimana. Dan itu sometimes terjadi di aku. Kayak gitu. Kamu loh Liv banyak yang kenal sama kamu kayak gitu kadang kan, atau enggak mungkin kamu loh kesini ada yang kamu kenal, kesana ada yang kamu kenal. Ya sebenarnya emang iya gitu, bener ya kan, cuman kan kalian tuh harus tahu aku kenal mereka, aku juga butuh perjuangan gitu, ada relasi yang misalnya kebetulan lagi ada kegiatan ini aku kenal gitu kan, ada misalnya acara di sini aku kenal gitu, atau mungkin aku ada urusan di sini aku kenal gitu. Jadi emang semuanya itu ada jalannya gitu, ada ceritanya, nggak yang kayak misalnya aku sampai sekarang ini aja ya alhamdulillah seneng lah ya, ada relasi di mana-mana. Jadi kayak teman-teman tuh jangan anggap remeh gitu loh. Di balik ini semua tuh aku juga punya cerita gitu, punya cerita yang banyak. Sama kayak gitu juga. Jadi aku dengan adanya podcast seperti ini aku jadi bisa kenal para konten kreator, jadi kenal orang-orang yang berpengaruh di Kota Balikpapan gitu kan. Jadi kayaknya ketemu di jalan tuh kayak sehe tuh enak aja gitu kan. Jadi kayak aku kenal tuh, kan seru kan ya. Kenal konten kreator keren gitu kan. Kamu bisa kenal sama dia sih, kamu bisa. Iya, ada ceritanya. Ada ceritanya pasti. Aku undang dia di podcast tuh, keren kan ya jadinya. Gitu sih, jadi ya tetap positive thinking aja, mau berteman ayo, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita tetap sama-sama berpikir yang jernih aja, nggak usah ada yang macem-macem lah istilahnya gitu kan. Mantap kali. Mantap kali mantap. Kalimantan, canda mantan. Canda mantan, ada yang nonton nggak nih mantan? Iya. Keren Kalif. Oke Kalif, mungkin ini sebagai penutup ya. Sudah cukup panjang juga kita ngobrol ini. Ngobrol terus nanti enggak selesai rujaknya. Benar. Seperti biasa Kalif, tiap tamu yang ada di Dibilang Podcast sebelum dia penutupan dia harus memberikan kata-kata bijak, motivasi atau inspirasi buat teman-teman di rumah agar lebih semangat lagi menjalani hidup. Kalau kata-kata motivasi yang sering aku pakai nih, kadang orang nanya apa ya, teman-teman Alivia, moto kamu tuh apa sih? Moto nggak tuh kayak Balikpapan, motonya apa bang? Beriman. Bersih, indah, aman dan nyaman. Pucat. Hampir salah. Wih, influencer salah berarti kita. Langsung ditutup channelmu bang, ya Allah. Kalau aku dibilang podcast dari Alivia nih ya, kata-katanya tuh always learn and never give up. Always learn ya, terus belajar dan jangan putus asa, jangan menyerah. Karena kita harus belajar. Karena dari belajar kita akan tahu kita bisa jadi apa ke depannya. Karena belajar kita tahu kita bisa berguna atau enggak gitu, ya kan? Kita nggak akan pernah tahu kalau kita belum mencoba. Ya, betul. Ya kan? Ya, anggaplah mencoba itu dengan belajar gitu kan. Misalnya nih, ikut lomba makan kerupuk. Kita belajar makan kerupuk tuh sampai ketarik-tarik kan. Sekali tuh kalah, besoknya kita udah tahu tipsnya gimana, ya kan? Nah, akhirnya kita belajar di rumah, minta mama beliin kerupuk gitu kan. Gantungin mak.
Akhirnya besok jadi juara 1 sekecamatan lah kalau bisa ya, nggak usah se-RT lagi gitu kan. Aku banget ya, setiap lomba makan kerupuk juara terus ya. Iya. Aku kalahnya lomba makan kelereng. Nggak pernah bisa. Nah. Kelereng dimakan gimana ceritanya? Lomba makan kelereng. Balap kelereng. Kamu luar biasa bisa makan kelereng. Debus ya. Bentar, kenapa jadi makan kelereng ya? Dibuat aja udah habis-habis kelereng gitu. Apalagi dikunyah, hancur gigi. Lambung gue udah bekerja juga, mampet jadinya. Keluar lagi nanti. Ampun dah. Ya wih, keren Kalim. Oke Kalim, thank you banget loh Kalim sudah Aku juga makasih banget udah diundang ya kan. Berbagi juga di sini. Nanti kalau misalnya aku jadi duta apa lagi undang aja aku. Duta sampo kan. Aku jadi duta sampo lain. Jadi dulu kok dilanjutin sih udah. Ampun. Tapi seru ya kali ini. Mungkin nanti di kesempatan lain kita bisa bercerita tentang yang lainnya gitu ya. Tentang ya apa ya yang Kak Alif yang sedang geluti apa, yang disenangi apa, menjadi profesi kehidupan apa sebagaimana. Boleh banget ya. Nah, karena jujur kalau misalnya ntar balik lagi tuh aku bisa tuh, karena aku juga kan dulunya sempat ke duta-duta lainnya kan. Jadi memang boleh lantar kan kapan-kapan bisa sharing di sini. Karena jujur karena apa ya, berbagi tuh menurut aku tuh seru gitu. Iya benar. Gitu. Jadi emang orang bisa tahu pengalaman kita apa kan. Ini satu lagi pesannya ya, berbagi tuh nggak perlu kita harus punya materi. Tapi ketika kita punya ilmu, nah itu juga bisa dibagi. Bener, ya kan? Bener banget ya, ngajarin orang gitu, nulis, membaca, wah itu juga itu amal jariah loh itu. Dipakai terus sama orang, pahalanya tetap ngalir ke kita gitu kan. Ya kan. Jadi emang bener-bener ya kalau bisa kita sharing gitu kan. Kan kadang orang bilang sharing is caring ya. Gitu. Kita peduli makanya kita sharing gitu loh. Tapi sebelum sharing tetap disaring dulu. Oh iya betul. Nanti hoax lagi jatuhnya. Iya. Sharing ujungnya hoax. Sudah pulang aja sudah. Oke, thank you kali. Sama-sama, thank you juga. Thank you teman-teman yang sudah sudah ngedengerin kita ya di sini. Enak ya ngobrol sama mantan penyiar radio. Lancar ya Bun. Lancar, suaranya nyaman gitu kan. Jadi kuping nggak panas gitu. Aduh panas. Belum nyanyi aku di sini, bercanda nyanyi. Nanti lihat aja di Instagram aku. Iya. Oke buat teman-teman yang suka dengan konten kita pada hari ini bisa di like aja. Kalau kalian nggak suka juga, ya terserah kalian lah. Ada juga tombol dislike di bawah. Jangan di dislike dong kalau Olivia. Oh iya benar. Kalau dislike berarti kalian hatersnya dia. Iya haters ya. Nggak apa-apa. Haters itu kan membangun. Iya benar. Oke, jangan lupa juga tulis komen-komen kalau kalian pengen komen apa aja. Kalau kalian pengen tahu tentang Olivia nanti semua tulis di kolom deskripsi ya. Nanti aku balas. Wih. Siap, DM aja. Dia orangnya humble. Tapi ingat, jangan pakai hati karena dia sudah punya orang. Hatinya udah dikunci. Iya. Oke, thank you teman-teman. Balik lagi sampean gitu. Jangan balik lagi, kita pulang. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya, di podcast kita selanjutnya dengan orang-orang yang menginspirasi serta memotivasi hidup kalian agar lebih baik lagi. Jangan lupa tetap stay tune di Dibilang Channel dan jangan lupa subscribe. Ya, karena subscribe itu membangun kita agar lebih maju lagi. Betul banget. Don't forget to like, comment, and subscribe. Iya. Thank you semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.